Video game merupakan eskapis yang seru. Di sini, permasalahan hidup kita disederhanakan menjadi misi-misi. Menyelamatkan putri raja, ngalahin naga raksasa, cari harta karun, dan bahkan kadang disuruh ngerampok bank. Di sini, apapun yang kita lakukan, kita tetap adalah jagoan. Makanya video game itu bisa jadi sarana pelampiasan stres yang mujarab. Semuanya ada dalam kendali kita. Gagal dalam permainan video game, kita tinggal ngulang dari titik terakhir kita nge-save. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau, practically tanpa konsekuensi. Dalam game seperti GTA misalnya, kita bahkan bisa menabrak dan menghajar karakter-karakter NPC. Baik untuk kepuasan batin maupun untuk reward yang memang justru diberikan jika kita melakukan hal tersebut. NPC-NPC itu para karakter yang diprogram untuk berdiri doang atau untuk mondar-mandir dengan dialog yang paling cuma 3 kalimat, didesain sebagai pemberi informasi atau clue, atau cuma malah sebagai penghias semata. Tapi, bagaimana jika ada NPC yang bisa berpikir sendiri? Yang bisa naikin level mereka sendiri? Yang actually lebih jago dari kita dalam permainan video game, dan bahkan mungkin lebih jago dalam kehidupan nyata. Itulah premis sci-fi lucu dalam film karya Shawn Levy ini. Seorang NPC bikin gempar dunia, lantaran dia mendadak muncul, berinteraksi dengan para pemain, lalu dia melesat ke puncak rank dengan naik level melakukan misi-misi. Tapi si Blue Shirt Guy ini bukanlah hacker di balik skin. Bukan pula anak 14 tahun yang menghabiskan kredit di kartu orang tuanya untuk beli fitur-fitur canggih. Blue Shirt Guy adalah NPC tulen. Dia hidup di dunia game Free City, game online dengan style ala game GTA. Dia bekerja sebagai pegawai bank. Dia rukun dengan sesama NPC lain yang diprogram menjadi penghuni kota. Masalahnya adalah tidak satupun dari mereka yang sadar bahwa mereka tuh cuma karakter penghias dalam sebuah video game. Si Blue Shirt Guy inilah yang pertama kali menemukan ada sesuatu pada kota mereka. Kota yang kerap didatangi oleh orang-orang keren berkacamata hitam untuk berbuat berbagai kerusuhan. Blue Shirt Guy actually jatuh cinta sama salah seorang cewek berkacamata hitam tersebut. Jadi dia melakukan apapun, termasuk melanggar aturan dengan mengambil dan mengenakan kacamata hitam milik seseorang supaya dia bisa dekat dengan si cewek. Nah, saat memakai kacamata itulah, akhirnya Guy melihat bahwa dunia tempat tinggalnya ternyata penuh dengan item-item tersembunyi, penuh misi-misi tersembunyi. Sehingga kini dia menyangka dia sendiri adalah pemain dari game tersembunyi itu. Seperti Jim Carrey di The Truman Show yang keluar tahun 1998, Ryan Reynolds dalam Free Guy juga memainkan karakter berkepribadian positif yang tampak sangat menikmati hidup. Tapi dia nggak sadar bahwa hidup yang dia jalani adalah sebuah kepalsuan. Hidup Truman hanyalah episode tayangan televisi, sementara hidup si Guy cuma permainan video game. Si Guy ini bahkan bukan orang beneran, hanya algoritma, hanya data dalam sebuah server. Dalam sense ini, Blue Shirt Guy memang lebih naas daripada Truman. Namun itu tidak lantas berarti bahwa film Free Guy lebih depresif, karena film ini gak kalah lucu. Dari segi penampilan komedi, Ryan Reynolds berhasil menanamkan pesonanya. Dia memang tidak seekspresif Carrey yang harus menyeimbangkan komedi fisikal dengan drama. Tapi senjata Reynolds ada pada delivery dialog-dialog naif dan kontras antara dialog tersebut dengan yang beneran terjadi atau apa yang dirasakannya. Reaksi pada momen tersebut itulah kekuatan komedi si Reynolds. Di Free Guy, dia juga harus dituntut untuk seimbang antara komedi, drama, dan tentu saja aksi. Karena setting Free Guy adalah dunia video game, maka film ini akan lebih chaos jika kita membandingkannya dengan The Truman Show. Elemen-elemen seperti pada video game akan banyak sekali menghiasi cerita. Malahan, aksi-aksi itulah yang jadi napas utama film ini. Aksi-aksi dengan nuansa komedi yang precise dimainkan oleh Reynolds dan para aktor lain, sehingga menjadi sajian hiburan yang kuat. Culture video game banyak ditampilkan. Meme-meme dalam dunia video game juga banyak disuguhkan. Aku ketawa ketika melihat ada karakter yang jalannya nubruk-nubruk tembok. Kayak gitu tuh aku kalau lagi main video game kayak gitu.
Detail game film ini memang keren sekali. Tapi jika kalian bukan penggemar video game, jangan khawatir. Karena sebenarnya buat aku aja, game modern sejenis dalam cerita ini sebenarnya aku nggak relate. Aku bahkan nggak kenal juga sama gamer-gamer atau streamer-streamer yang ditampilkan sebagai cameo dalam cerita. Film ini, dialog dan aksinya didesain dengan begitu baik, sehingga kita bisa tetap menikmati, tanpa harus ngerti referensi. Dan soal referensi, memang film tidak bisa menghindari itu. Walaupun ini adalah cerita original yang tidak mesti mirip sama satu video game tertentu, tapi kebutuhan untuk menampilkan elemen-elemen video game dari dunia video game tetap ada. Penggemar game pasti akan bisa menebak semua, mulai dari Buster Mega Man hingga ke logo Far Cry. Nah, untungnya kan video game adalah jagat yang luas dan ngasilin duit. Jadi banyak video game things yang udah disadur ke dalam film dan pop culture lain. Sehingga akibatnya referensi game yang muncul di film ini juga masih terasa universal. Kayak ada particular shield ataupun ada pedang laser tertentu yang semua orang kurasa bakal kenal. Hebatnya, referensi-referensi tersebut tidak merenggut kita dari esensi cerita, karena mereka ditampilkan secukupnya. Dan di samping itu, film ini memang sudah menyiapkan bukan cuma satu, tapi ada dua tema yang dieksplorasi konsisten demi mendaratkan ceritanya, yaitu tentang cinta dan tentang kendali seseorang terhadap hidupnya sendiri. Cerita Free Guy sebenarnya bukan cuma tentang guy seorang. Supaya bisa make sense kenapa NPC bisa jadi punya kehendak sendiri, maka film sudah menyiapkan sebab yang jadi satu cerita tersendiri. Jadi di dunia nyata dalam cerita ini, ada dua orang kreator game, Millie dan Keys, yang sobatan lah. Mereka dekat. Mereka bekerja sama mengembangkan sebuah game. Tapi kemudian perusahaan game milik Anwan, yang namanya Tsunami, malah membuat game tembak-tembakan yang dicurigai berdasarkan kode game yang tengah mereka kembangkan. Game si Anwan ini sukses, si Free City sampai-sampai bakal ada sequelnya, sementara game simulasi milik Millie dan Keys lenyap. Kedua orang itu jadi terpisah. Millie masih terus berusaha mencari game dengan bermain Free City, sementara Keys bekerja sebagai pegawai Antoine. Nah, cerita Millie dan Keys dirajut dengan baik ke dalam cerita Guy. Dua cerita inilah yang membentuk narasi utuh film Free Guy, memuat tema dan memberi hati pada sajian hiburan yang kita saksikan. Namun memang masalahnya, muatan dua cerita tersebut kadang bikin narasi film jadi sedikit clunky. Pergantian dari Guy di video game ke Millie atau Keys di dunia nyata kadang membuat ritme penceritaan harus ngerem dulu gitu. Sutradara memang berusaha untuk meminimalisir ini, misalnya dengan menggunakan montase si Guy lagi naikin level sebagai jembatan, supaya nggak kerasa jomplang banget tone-nya. Usaha yang patut diapresiasi karena kita bisa melihat penempatan dan editing yang dilakukan dengan sangat precise. Namun karena dunia nyata dan dunia game itu begitu kontras, baik itu dari segi visual maupun dari segi kejadian, perasaan bahwa narasi atau ritme mengalami reset ke awal setiap kali pergantian itu tetap muncul. Selain itu, sense siapa karakter utama juga jadi tidak kuat. Karena Guy ini tidak diberikan antagonis, kecuali nanti ada satu hambatan besar di akhir cerita. Antagonis cerita ini pada dasarnya adalah hanya ada di dunia nyata, yaitu si Antoine tadi, yang diperankan dengan sangat komikal oleh Taika Waititi. Nah, karakter dia itu tuh kurang lebih kayak karakter Gavin Belson di serial Silicon Valley. Dia tech genius yang juga businessman genius, yang maunya cuan melulu. Dia nggak peduli soal Guy yang merupakan keajaiban artificial intelligence, melainkan hanya peduli soal IP dan brand. Satu-satunya dia peduli sama Guy karena selama karakter itu menguntungkan bagi gamenya. Nah kan ini adalah karakter yang menarik. Sayangnya si Taika Waititi memilih memainkan Antoine dengan sangat over the top. Sebenarnya ini nggak begitu masalah kalau cerita hanya ada di dunia nyata. Tapi karena kita juga melihat dunia video game yang dibuat berusaha menjadi serupa dunia nyata dengan para NPC yang bisa berkehendak dan emotionally able gitu, si antagonis ini, si Antoine ini malah tampak lebih artifisial dibandingkan dengan karakter NPC tadi. Kan jadi aneh gitu. Mungkin karakternya itu sengaja dibikin seperti itu supaya menjangkau dua protagonis sekaligus. Tapi itu pun terasa flat karena
si Antoine tidak pernah benar-benar berkomunikasi dengan Guy. Tapi ini juga jadi yang membuat Free Guy sedikit berbeda dari Truman Show. Karena kan si Truman itu dia ingin keluar dari dunia reality show. Dia konfrontasi dengan Tuhan dunia tersebut. Nah, tapi bagi Guy, ini tuh bukan sebatas keluar dari video game. Dia tuh nggak bisa keluar dari video game. Dia kan karakter palsu juga, dia karakter buatan. Si Guy nyebrang laut adalah untuk pindah ke dunia video game lain. Tempat di mana dia dan para karakter bisa bebas melakukan apapun yang mereka mau. Bebas menentukan jalan sendiri. Tempat yaitu game yang memang diprogram supaya para NPC bisa berkembang. Dan di film ini tuh Guy berteman. In terms berteman gitu dengan Tuhan alias pencipta seisi game tersebut termasuk dirinya. Nah, I don't know ya, tapi kurasa film ini juga ternyata punya muatan spiritual. Karena bukan saja tentang kita adalah pemain dalam hidup sendiri, tapi cerita filmnya juga menunjukkan bahwa kita tidak harus membiarkan ada orang yang lain yang mengatur hidup kita gitu. Hanya ada program yang sudah diciptakan sebagai landasan hidup kita, itulah aturannya cuma. Selebihnya ya kita menentukan sendiri jalan hidup kita. Ini kayak hubungan manusia dengan penciptanya gitu kan. Jadi misalnya si Guy itu, dia kan diprogram untuk jadi orang baik. Tapi saat memilih untuk naik level tadi, si Guy memilih untuk melaksanakan tindakan baik saja, melakukan misi-misi yang baik saja. Meskipun untuk cepat naik level dia harus rampok bank sebenarnya, harus nabrak orang-orang. Tapi Guy memilih untuk menjadi a good person. Nah, jadi I wish film ini lebih original. Karena aku sebenarnya nggak segan untuk ngasih skor tinggi buat film ini. Kenapa? Karena ya, ini cerita tentang video game dengan muatan berbobot, nggak sekedar aksi seru-seruan. Sebagai penggemar film dan video game itu sendiri, aku bikin ulasan review sambil main video game ini kan. Ini jelas adalah mimpi, film impian buatku gitu. Dream movie banget. Tapi ya sepertinya memang susah membuat cerita tentang video game yang benar-benar lepas dari referensi video game itu sendiri. But at least film ini tidak melakukannya dengan berlebihan. Meskipun memang referensi video game ini luas sekali di sini. Ceritanya aja udah kayak gabungan antara Truman Show, Lego Movie, Ready Player One. Tapi untungnya film ini punya karakter yang unik dan memorable, dengan permasalahan yang juga dekat. Tidak perlu jadi penggemar game untuk bisa menikmati sajian yang memang menghibur ini. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Free Guy. That's all we have for now. Dalam video game, kita mengendalikan hidup dan aksi karakter kita. Tapi di real life, apakah kita tetap masih memegang kendali atas kehidupan sendiri? Apakah kalian masih yakin sedang memainkan sendiri game berjudul kehidupan sebagai player one? Atau apakah sebenarnya kita semua sedang dalam proses menjadi NPC? Semua yang kita lakukan sekarang tuh seperti sudah dimonitor untuk kepentingan perusahaan seperti Tsunami. Perusahaan yang berjualan gitu. Sekarang aja kan untuk bisa kemana-mana kita harus install satu aplikasi tertentu. Jadi bagaimana menurut kalian? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, hingga wrestling. Dan nantikan juga koleksi Halloween yang akan datang. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.